Pertanyaan yang harus kita jawab sebelum Allah bertanya kepada kita pada hari kiamat nanti. Sudahkah kita membalas jasa ayah kita? Dan apakah kita telah membalas jasa ibu kita? Hadirin, kalau pertanyaan ini dilemparkan kepada jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu sekalian, kira-kira jawabannya apa ya? Sudah pada balas jasa orang tua atau belum? Rencananya kapan kalau belum? Hah? Kapan? Besok? Hah? Besok insya Allah. Rencana besok mau buat apa nih? Ibu-ibu sudah balas jasa orang tua, Bu? Udah ibu-ibu, Masya Allah. Udah, Bu? Ibu diam. Diamnya wanita itu tandanya setuju, kata Nabi SAW. Wifaquha somatuha. Diamnya gadis itu artinya setuju. Ini kayaknya gadis-gadis semua yang ada di sini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana jawabannya nih? Sudah atau belum? Belum maksimal. Hadirin, jawabannya keliru. Berarti sudah Pak Ustadz. Lebih keliru lagi. Kenapa demikian? Karena kalau pertanyaannya sudahkah kita membalas jasa-jasa orang tua kita, maka jawaban yang benar adalah tidak akan pernah terbalas. Bukan belum, tidak akan pernah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yajzi waladun walidah illa an yajidahu mamluka fayashtariyahu fayu'tiqa. Seorang anak tidak akan mungkin membalas jasa-jasa orang tuanya kecuali dalam satu kondisi, dan saya pastikan kondisi ini tidak ada di Bali. Di Jakarta Pak Ustadz tidak ada juga, kecuali kata Nabi SAW, seseorang anak mendapatkan orang tuanya menjadi budak, lalu ia beli, lalu ia merdekakan orang tuanya tersebut. Itulah satu-satunya pengecualian, satu-satunya kesempatan seseorang dinyatakan telah membalas jasa kedua orang tuanya. Nah, saya ingin tanya, di Bali ada budak nggak? Ustadz, orang tua saya TKW Pak Ustadz, di Saudi jadi asisten rumah tangga. Hadirin, asisten rumah tangga bukan budak. Budak itu hak milik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu-satunya kesempatan kita untuk dicatat sebagai orang yang mampu membalas jasa kedua orang tua kita itu jika orang tua kita menjadi budak, dan gak ada pada saat ini. Lalu kita beli dan kita merdekakan sehingga dia atau beliau menjadi orang yang merdeka dan tidak dimiliki oleh siapapun juga. Kalau kita tidak memiliki kondisi ini, dalam artian jika orang tua kita adalah orang yang merdeka, maka kita tidak akan pernah membalas jasa-jasa orang tua kita. Ustadz, orang tua saya itu miskin, dan selama ini yang kasih beras saya, yang bayar pajak rumahnya saya, yang berikan sembako saya, yang berikan seluruh kebutuhan hariannya saya. Apakah saya sudah membalas jasa orang tua saya? Belum. Dan tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama kita terdahulu mengatakan,
idza kharajta min ahlika wa malika ma'addaita haqqahuma. Jika Anda keluarkan seluruh yang Anda punya dari harta Anda dan keluarga Anda, istri kita, anak kita, kita kerahkan semua untuk merawat orang tua kita yang sudah terbaring misalnya di atas kasur, kita biayai mereka, semua harta kita berikan kepada beliau, Anda belum memberikan dan Anda belum membalas jasa-jasa orang tua Anda, dan tidak akan pernah sama sekali. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang bertanya kepada Ibnu Umar, dan pertanyaan ini pun dilontarkan kepada Ubaid bin Umair, dan jawaban mereka sama. Wahai Ibnu Umar, aku menggendong ibuku dari Khurasan sampai Mekah. Lalu aku gendong ibuku pada saat beliau mengerjakan ibadah haji. Seluruh manasik haji beliau tunaikan di atas punggungku. Khurasan. Dan seluruh ibadah haji beliau tunaikan di atas punggungku. Apakah aku telah menunaikan hak beliau dan aku membalas jasa-jasa beliau? Apa kata Ibnu Umar? La wala bil talqatin wahidah. Tidak, walaupun hanya sakit pertama pada saat mulai kontraksi melahirkan Anda, tidak ada yang bisa membalas hal tersebut. Jadi ketika ibu kita mulai kontraksi, rasa sakit pertama itu tidak bisa dibayar dengan menggendongnya. Dari mana? Dari Khurasan. Siapa yang tahu berapa jarak antara Khurasan dan Mekah? Ayo, 2.300-an kilo. 2.300 kilo menggendong ibu. Sampai Mekah tinggal di hotel berbintang? Tidak. Begitu sampai Mekah, masuk tanggal 8 hari Tarwiyah, masuk ke Mina menggendong ibu. Lalu dari Mina ke Arafah tanggal 9 digendong ibunya. Ibunya berdoa di atas punggungnya. Lalu setelah terbenam matahari pergi ke Musdalifah, kembali dengan gendongannya. Lalu dari Musdalifah, setelah berdoa di Masy'aril Haram, berangkat lagi kemana? Ke Mina untuk lempar jumrah Aqabah. Lalu bertahallul, lalu berangkat lagi ke Masjidil Haram untuk mengerjakan tawaf ifadah, lalu sa'i haji, lalu balik lagi ke Mina, gendong ibu. Lalu 11, 12, 13 melempar jamarat, jumrah as-sughra, wusta dan aqabah di atas punggung anaknya. Apakah aku telah membalas jasa-jasanya? La wala bi talqatin wahidah. Walaupun rasa sakit di detik pertama kontraksi Anda. Adakah orang yang sekarang mengatakan besok saya berikan hak orang tua saya, Pak Ustaz? Nggak bisa. Saya yang sanggup menggendong ibu 2.300 kilo. Bali Jakarta aja berapa kilo? 1.500. Bolak-balik. Allah. Maka inilah jawaban kita. Tidak akan kita bisa membalas jasa-jasa beliau, tapi yang bisa membuat kita bernafas lega
Ibnu Umar tidak memberhentikan ucapan beliau sampai di situ saja. Ibnu Umar memberikan harapan kepada kita semua. Qad ahsanta, wahai anak muda, engkau telah melakukan sebuah perbuatan yang sangat baik, walaupun belum membalas jasa-jasa orang tuamu. Fa innallaha yajzi 'alal qalilil katsir. Dan insyaallah Allah akan membalas perbuatan sedikitmu itu dengan pahala yang berlimpah. Sedikit dalam hal apa? Sedikit jika dibandingkan dengan jasa-jasa orang tua Anda. Jadi Ibnu Umar mengatakan, Anda gendong orang tua Anda itu baru sedikit, gak banyak, sedikit. Makanya beliau mengatakan alal qalilil katsir, sedikit. Jangan disombongkan, gak ada yang perlu dibanggakan. Gendong ibu dari Khurasan ke Makkah, balik lagi. Ingat, balik lagi loh. 2300 baru sekali jalan. Apa ibunya ditinggal di sana terus dikirim paket Diki? Kan gak mungkin. Digendong lagi. Itu sedikit dibanding jasa-jasa orang tua kita. Jadi kalau itu masih dikatakan sedikit oleh para ulama, para sahabat, bagaimana kalau mereka melihat kita pada hari ini yang nggak punya waktu menziarahi ibu kita karena sibuknya pekerjaan kita, yang nggak sempat nelfon, yang tidak pernah memberikan hadiah kepada orang tua kita. Jangankan menanggung kebutuhannya, kasih hadiah aja lupa, subhanallah. Yang lebih mementingkan istri dan anak-anaknya daripada dirinya dan orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar jasa orang tua kita, karena nyawa, hadirin, nyawa. Ketika ibu kita melahirkan kita, nyawa yang menjadi taruhannya. Adapun menggendong ibu, bagi sebagian orang itu hanya pegel, dan nyawa tidak bisa dibandingkan dengan pegel dan linu. Nyawa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita jawab bahwa kita tidak akan bisa membalas jasa-jasa mereka berdua.